Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Askia dengan NIM 0304242043. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Medan. Kali ini saya mau menyampaikan presentasi yang merupakan salah satu elemen penting dalam pembelajaran bahasa, yaitu kosakata. Dalam presentasi ini, kita akan membahas beberapa poin utama seperti pengertian kosakata, jenis-jenis kosakata, proses pembentukan fungsi, hingga strategi untuk memperluas kosakata. Langsung aja, apa sih definisi dari kosakata? Menurut Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2007, kosakata adalah satuan bahasa yang memiliki makna dan digunakan dalam berbicara atau menulis. Pentingnya kosakata itu adalah menjadi dasar komunikasi, membentuk kemampuan berpikir dan berbahasa, serta bagian penting dalam pembelajaran bahasa. Jenis-jenis kosakata itu ada dua, yaitu kosakata aktif dan kosakata pasif. Kosakata aktif adalah kata-kata yang sering digunakan oleh seseorang dalam berbicara atau menulis. Contohnya makan, belajar, bicara, dan tidur. Kalau kosakata pasif adalah kata-kata yang dipahami tetapi jarang sangat digunakan. Contohnya melestarikan, mendambakan, dan menjelajah. Kemudian kita masuk pada sumber kosakata. Sumber kosakata ini bisa berasal dari dua, yaitu bahasa Melayu kuno dan serapan dari bahasa asing. Bahasa Melayu kuno yang dimaksud adalah bahasa Indonesia yang berakar dari bahasa Melayu yang digunakan sejak zaman Kerajaan Sriwijaya. Contohnya laut, pulau, dan hutan. Kemudian sumber kosakata dari serapan bahasa asing adalah bahasa Sangsekerta seperti raja, agama, dan budaya, bahasa Arab seperti kitab, umat, zikir, bahasa Belanda seperti meja, kantor, dan sekolah, serta bahasa Inggris seperti internet, komputer, dan bisnis. Kemudian, bagaimana sih proses pembentukan kosakata? Proses pembentukan kosakata dapat berupa derivasi atau pengimbuhan kata, kemudian komposisi atau penggabungan kata. Derivasi atau pengimbuhan adalah penambahan imbuhan pada kata dasar. Contohnya kata dasar ajar yang menjadi belajar, makan menjadi memakan atau dimakan, kemudian indah menjadi keindahan. Kalau proses pembentukan kosakata komposisi atau penggabungan, contohnya seperti rumah dan sakit digabungkan menjadi rumah sakit, kemudian kata kerja dan kata sama digabungkan menjadi kerja sama. Fungsi kosakata ada 3, yaitu sarana komunikasi, yaitu menyampaikan informasi, ide, perasaan, dan pendapat kepada orang lain. Kemudian fungsinya untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan dan gagasan dengan lebih kaya dan variatif. Kemudian fungsi budaya dapat mencerminkan nilai, tradisi, dan identitas budaya suatu masyarakat. Perkembangan kosakata. Perkembangan kosakata itu tentunya dipengaruhi oleh teknologi dan budaya populer. Maksud dari pengaruh teknologi adalah teknologi menciptakan banyak kosakata baru yang sebelumnya tidak ada, seperti gadget, upload, dan update. Kemudian perkembangan kosakata yang dipengaruhi oleh budaya populer maksudnya seperti media sosial, musik, dan film memperkenalkan istilah-istilah baru seperti kata healing, vibes, dan nobar. Kosakata dalam konteks sosial itu adalah variasi kosakata berdasarkan latar belakang sosial, budaya, dan pendidikan. Contohnya kalau di Jakarta, mereka menggunakan bahasa gue, lo. Tapi kalau di Jawa, aku atau koe. Kemudian, kosakata dalam sastra itu adalah kaya akan metafora, idiom, dan diksi. Contohnya pada puisi Khairil Anwar yang berbunyi, aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Strategi memperluas kosakata. Strateginya ada 3,
membaca buku, artikel, majalah, dan media lainnya, kemudian menggunakan kamus atau aplikasi pembelajaran bahasa, serta berinteraksi langsung dengan penutur asli atau komunitas bahasa. Tentunya, strategi ini harus kita latihankan dengan bermain teka-teki silang, menulis jurnal harian dengan kosakata baru, serta bermain kata seperti Scrabble, kata acak. Kemudian, apa saja sih kesalahan umum dalam penggunaan kosakata? Contohnya adalah salah makna dan salah konteks. Maksud salah makna seperti kata efektif seringkali digunakan untuk menunjukkan kata efisien. Kemudian, kata eksis sering digunakan untuk kata aktif. Cara memperbaikinya adalah belajar konteks penggunaan kata dan membaca lebih banyak literatur. Kemudian, apa sih pentingnya kosakata dalam pembelajaran bahasa? Yang pertama adalah membantu memahami struktur kalimat yang baik dan benar, serta meningkatkan keterampilan berbicara, membaca, dan menulis. Saya juga memberikan contoh studi kasus terkait kosakata dengan judul penelitian pengaruh penguasaan kosakata terhadap kemampuan membaca pemahaman siswa SMP Negeri 3 Surakarta dengan peneliti Siti Aminah dari institusi Universitas 11 Maret Surakarta pada tahun 2018. Hasil penelitian ini adalah menemukan bahwa penguasaan kosakata memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan membaca pemahaman siswa. Siswa yang memiliki penguasaan kosakata yang lebih luas cenderung lebih cepat memahami isi bacaan dibandingkan siswa dengan kosakata terbatas. Implikasinya adalah guru perlu meningkatkan pengajaran kosakata melalui metode interaktif seperti permainan kata dan membaca intensif. Kesimpulannya adalah kosakata bukan hanya sekedar kumpulan kata, tetapi merupakan cerminan dari perkembangan identitas dan kreativitas suatu bangsa dengan mempelajari kosakata. Kita dapat memahami dinamika bahasa Indonesia, menghargai kekayaannya, dan memperkuat kemampuan berbahasa. Peran kosakata sangat penting dalam komunikasi, pendidikan, budaya, dan literasi masyarakat Indonesia. Mari kita bersama-sama terus memperluas kosakata kita baik melalui pembelajaran formal maupun interaksi sehari-hari. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.